Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis regresi panel yang beranggotakan Aldila Rahmadamayanti, Aprilia Rahmawati, dan Arum Wijayanti. Analisis regresi panel yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap IN pada BUS, UUS, dan BPRS periode 2018 sampai 2019. Untuk mengetahui pengaruhnya, metode yang dipilih adalah regresi data panel. X adalah NPF dan IN, Y adalah ROA, I atau unit, yaitu terdiri dari 3 unit yaitu BUS, UUS, dan ROA, T atau waktu, yaitu tahun 2018 sampai 2019. Untuk analisis regresi yang pertama yaitu pengujian deskriptif. Dapat dipilih nilai statistik deskriptif yang dibutuhkan yang biasanya berupa nilai mean, median, serta nilai standar deviasi. Gambar ini merupakan suatu hasil analisis regresi data panel menggunakan analisis deskriptif. Untuk gambar yang pertama, yaitu menunjukkan bahwa ROA dari BUS, UUS, dan BPRS memiliki perbedaan nilai yang mengakibatkan grafik ROA tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Gambar 2 menunjukkan bahwa NPF BUS, UUS, dan BPRS memiliki rentang nilai yang berbeda yang mengakibatkan seolah-olah gambar terputus atau naik pada satu titik, yaitu pada bagian perpindahan nilai NPF dari BUS ke UUS serta dari UUS ke BPRS. Dan gambar yang ketiga menunjukkan bahwa IN BUS memiliki nilai yang tinggi dan UUS di urutan kedua dan diikuti BPRS semua cenderung naik. Untuk analisis regresi yang kedua, yaitu menggunakan pengujian multikolinearitas. Tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara NPF dan IN lebih rendah dibandingkan korelasi antara ROA dan NPF, dan korelasi antara ROA dan IN. Pemilihan model terbaik. Pada analisis regresi data panel, pemilihan model terbaik dilakukan dengan menggunakan 3 pengujian, yaitu uji LM, uji Chow, dan uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian Lagrange multiplier. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai Bruce-Pagan untuk cross-section memiliki nilai probabilitas 0,4290. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CHAM dan model RAM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian LM sebagai berikut. H0, model CHAM lebih baik dibandingkan model RAM. HA, model RAM lebih baik dibandingkan model CHAM. Karena nilai probabilitas 0,4290 lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa model CHAM lebih baik untuk memodelkan data. Selanjutnya dilakukan pengujian Chow untuk mengetahui model terbaik antara CHAM dan FEM. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian Chow. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa nilai cross-section chi-square memiliki nilai probabilitas 0,001. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model CHAM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Chow sebagai berikut. H0, model CHAM lebih baik dibandingkan model FEM. HA, model FEM lebih baik dibandingkan model CHAM. Karena nilai probabilitas 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05, maka terima HA dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian Hausman. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa nilai cross-section random memiliki nilai probabilitas 0,001. Nilai ini digunakan untuk membandingkan model RAM dan model FEM untuk adanya perbedaan slope dan intercept pada individu. Hipotesis pada pengujian Hausman sebagai berikut. H0, model RAM lebih baik dibandingkan model FEM. HA,
model FEM lebih baik dibandingkan model REM. Karena nilai probabilitas 0,001 lebih kecil dibanding 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Kesimpulan uji model. Uji LM, model CHAM lebih baik daripada model FEM. Uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa model FEM yang terpilih. Dari hasil ini disimpulkan, model yang paling baik untuk memodelkan data panel ini adalah model FEM. Pengujian asumsi klasik. Gambar 4 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode Jarque-Bera. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,0167 lebih kecil dibanding 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi tidak normal. Uji asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil pengujian heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat variabel NPF yang memiliki nilai prob sama dengan 0,0836 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Untuk variabel IN memiliki nilai prob sama dengan 0,7471 lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa IN tidak berpengaruh pada harga mutlak residual. Karena tidak ada yang berpengaruh terhadap harga mutlak residual, maka model yang terbentuk tidak terjadi kasus heteroskedastisitas. Uji asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Hasil pengujian autokorelasi. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Watson statistik sebesar 0,633 untuk N sama dengan 72 dan K sama dengan 2 atau NPF dan IN. Maka nilai DL dan DU berturut-turut adalah DL sama dengan 1,571 dan DU sama dengan 1,680. Karena nilai DW sama dengan 0,633 lebih kecil dari DL sama dengan 1,571, maka model ini terjadi kasus autokorelasi. 5. Pengujian signifikansi model. Model regresi data panel. Berdasarkan pada tabel, maka dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut. ROA-IT sama dengan 1,891 min 0,115 NPF IT plus 0,079 NIT plus EIT. Hasil estimasi parameter model FEM. Pengujian simultan atau uji F. Diketahui bahwa nilai prob dari uji F statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau A sama dengan 5%, sehingga tolak H0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa NPF dan IN berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Pengujian parsial atau uji T. Nilai prob dari T statistik sebesar 0,0034 lebih kecil dari 0,05 atau A sama dengan 5%, sehingga tolak H01. Jadi dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar min 0,115, artinya NPF mempunyai arah berpengaruh negatif terhadap ROA dan pengaruh negatif yang dihasilkan tersebut tidak signifikan. Koefisien determinasi. Nilai R² yang diperoleh sebesar 0,764 memiliki arti bahwa NPF dan IN mampu menjelaskan variabilitas atau variasi dari ROA sebesar 76,4%. Dan sisanya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.